Hari ini Tuhan, mari bicara buat kami, buat hati kami menangkap yang Engkau mau Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Tolonglah kami yang tidak percaya ini. Tolonglah kami yang kurang percaya ini Tuhan. Tolonglah kami yang sulit sekali melihat segala sesuatu dengan cara-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Hati kami, jiwa kami cenderung berdosa. Kami sangat mudah tidak percaya. Kami sangat mudah menunggu alasan untuk kami percaya. Tapi malam hari ini tanamkan kembali di roh kami Tuhan, sesuatu yang baru, sesuatu yang ilahi, sampai kami didapati menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami percaya sekalipun kami tidak atau belum melihat. Buat hati kami menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari bicara buat setiap kami. Mari urapi firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa kami mau kepaskan semua yang dari daging. Kami minta yang ilahi berkuasa di tengah kami. Pimpin kami dari awal sampai akhir dengan hikmat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya, dan semua yang siap dengan firman sama-sama berkata amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya minta maaf agak terlambat, dan saya juga minta maaf karena nanti setelah khotbah saya langsung, karena sebenarnya saya kesini ke Surabaya karena harus menggantikan Jakon Budi khotbah karena beliau mendadak suaminya meninggal. Tapi karena Bu Yenti mendengar saya di sini, jadi hari ini saya hadir di sini ya. Saudara, saya rindu sekali soalnya hari ini kita akan belajar sama-sama dari seorang yang sangat besar yang Tuhan pakai dengan sangat luar biasa untuk membawa satu bangsa yang dipilih Tuhan untuk keluar dari Mesir. Kita akan belajar sama-sama dari Musa. Saudara, kita buka firman Tuhan di Kisah Rasul 7 ayat 22. Kisah Rasul 7 ayat 22. Saudara, firman Tuhan berkata, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara, saya akan baca ayat demi ayat. Saudara, ayat ini berkata bahwa Musa adalah seseorang yang dididik sejak bayi di dalam sebuah bangsa yang sangat besar. Kalau saudara pelajari sejarah, hari itu Mesir adalah pusat peradaban seluruh dunia. Alkitab berkata dia orang yang sangat berkuasa dalam perbuatan dan perkataannya. Kalau saudara sering lihat gambar tentang Musa, seorang yang gemuk, pegang tongkat, berjenggot, kayak sudah tua, kayak jalannya pelan. Menurut saya itu Musa versi padang gurun. Ya, nah mungkin Musa segendut itu, dia menjadi seorang panglima besar hari itu di Mesir. Bangsa yang hari itu dalam sejarah dikatakan dia pusat peradaban dunia. Dan Alkitab berkata dia berkuasa, sangat berkuasa dalam perbuatannya dan perkataannya. Artinya menurut saya, bayangan saya hari itu Musa adalah seorang jenderal besar, panglima pemimpin perang besar, hebat dalam peperangan, dan mungkin badannya six pack. Dia jago sekali, dia tampan, dia tinggi, dia pintar. Dia sangat berkuasa. Dan kalau saudara baca di sejarahnya, dia bahkan pernah berperang melawan Ethiopia, dan sekali pukul dalam peperangannya dia membunuh 1 juta orang musuh. Itu kehebatan seorang Musa. Jadi menurut saya ada 3 versi kehidupan Musa, 3 fase. Hari ini kita akan belajar dari fase pertama. Dan menurut saya Musa ini sangat hebat sekali. Nanti kita akan lihat bagaimana Musa yang sangat hebat itu
tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya karena satu hal sepele. Dan tiba-tiba dia berubah menjadi seorang yang pemarah, seorang yang Alkitab berkata dia lemah lembut tetapi hatinya sangat sensitif. Dan dia sangat mudah marah kepada bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, ayat berikutnya berkata, ayat 23, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Saudara, tiba-tiba waktu dia umur 40 tahun, jadi fase pertama hidup Musa, dia itu 40 tahun hidup di Mesir. Waktu umurnya 40 tahun, Alkitab berkata tiba-tiba timbul keinginannya. Nah, kalau di bahasa asli, timbul keinginannya bukan karena dia lagi nganggur, lagi iseng, lagi bengong, lagi melamun, tiba-tiba, aku mau mengunjungi saudaraku. Roh Kuduslah yang mengilhami kalau di bahasa aslinya. Roh Kuduslah yang menerangkan kepada dia dalam kepandaiannya sampai dia mengerti Israel adalah keluarga saudaranya. Keluarganya, saudaranya, bukan Mesir. Dan Roh Kuduslah di dalam terjemahan aslinya itu yang mengilhami dia untuk ingin mengunjungi saudara-saudara. Saudara, hari itu waktu Roh Kudus mewahyukan itu, Musa tanpa pikir panjang, Musa tanpa tanya kepada Tuhan, maksudnya Tuhan apa? Dia langsung menerjemahkan bahwa saya harus pergi ke sana untuk lihat saudara-saudaraku kondisinya bagaimana. Saudara, disinilah timbul masalah. Di awal permasalahan dimulai. Saudara, seringkali ketika kita menangkap firman janji pesan Tuhan, kita sibuk buru-buru menyambar itu dan menerjemahkan versi kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa maunya begini, padahal mungkin Tuhan kasih janji, tapi Tuhan mau menerjemahkan dengan cara Tuhan. Dan seringkali kita kecewa di tengahnya ketika kita melakukan dengan cara kita dan tidak terjadi apa yang kita pikir Tuhan akan melakukannya. Contoh, saudara, waktu saya hamil anak ketiga, jadi saya itu punya anak kedua, itu meninggal. Karena saya punya masalah, pernikahan saya hampir di ujung tanduk, hampir pisah. Dan saya punya sangat banyak masalah, sampai akhirnya anak saya gugur di medan perang, gugur di tengah jalan, maksudnya meninggal, pendarahan, meninggal. Saudara, tiba-tiba saya tahu saya hamil, lagi anak ketiga. Dan hari itu saya didoakan hamba Tuhan. Hamba Tuhannya bilang begini, anak di dalam kandunganmu adalah kado dari Tuhan. Saudara, kalau kado itu bayangannya apa? Bagus, warna-warni, pakai pita, ya kan? Terus begitu dibuka kita surprise, terkejut, kaget tapi bahagia, ya kan? Begitu anak saya umur 8 bulan saya hamil, dokter menyatakan, Bu, ini harus dikeluarkan karena anak ibu hampir keracunan. Lalu di umur 8 bulan kehamilan saya ada masalah, saya kebetulan dipercayakan pegang sekolah, ada masalah, dan akhirnya saya ke pengadilan, ke polisi, diancam penjara, didenda sekian miliar. Wah, itu kalau nggak stres, puji Tuhan. Ya, jadi saya berusaha tegar, tapi jadi diem, kayak ya berusaha kuat, tapi di dalam saya tahu saya berusaha untuk tidak kacau dan sebagainya, tapi namanya jiwa. Dan begitu anak saya lahir, berita pertama yang saya dengar, Ibu, anak ibu jantungnya bocor. Pikir saya, kalau saya punya anak kado, artinya Tuhan memberi penghiburan, Tuhan mengganti, anak saya akan tampan, ganteng, atau cakep,
dan sempurna dan pintar dan hebat dan membanggakan dan menyediakan kemuliaan demi kemuliaan. Ya kan, bayangan kita kan gitu. Itu versi kita. Kita doa sampai akhirnya beres. 3 bulan kemudian jantungnya nutup. Lalu kemudian bulan kelima dokter berkata, "Bu, ini anak saya laki. Alat kelaminnya telurnya cuma 1." Wah, saya doa sampai 1 tahun normal. Setelah normal 1 tahun, dokter berkata, "Bu, anak ibu gendang telinganya pecah kiri kanan." Masih bayi loh. Saya jam 12 malam loh itu kesana dengan berita itu. Saya bawa pulang, saya taruh anak saya pamit sama suami saya setir mobil sendiri, saya berhenti di pinggir jalan di tengah kesepian, bukan di tengah jalan, berarti ditabrak mobil yang lain. Saya nangis di situ, saya bilang, "Tuhan, saya sudah melayani Engkau, saya sudah lakukan semua yang Kau mau. Saya kasih persembahan, saya kasih perpuluhan, saya peperangan rohani, saya puasa apapun. Saya jadi pemimpin, saya meletakkan hidup. Kejadian ini bukan salah saya loh. Tapi kenapa saya mengalami seperti ini? Gak ada yang peduli tuh. Kalau saya bisa bilang, kesalahan 1, 2, 3 orang kepala sekolah salah mutusin, sudah tahu salah, nggak mau diralat karena malu. Dan saya harus pasang badan di depan. Saudara, hari itu saya menangis dan saya pukul setir mobil karena saya marah banget dulu, sampai tengahnya bolong, pecah. Saya juga kaget, saking marahnya di situ. Saya nangis dan Tuhan nggak bicara apa. Saya stop sampai di situ. Walaupun ujungnya Tuhan buat mujizat, sampai hari ini anak saya normal dan oke, semuanya baik aja. Seperti yang tadi kita nyanyi, aku percaya aku terima mujizat. Saudara berani menerima mujizat. Kalau mujizat ada kan berarti ada yang mustahil toh. Kalau biasa-biasa saja namanya bukan mujizat, namanya sewajarnya, normal. Ya kan? Saudara nyanyi kayak gitu, saudara mikir nggak menuju mujizat itu harus menghadapi yang mustahil dulu. Nah, saudara, seringkali kita salah menerjemahkan pesan Tuhan. Hari itu Tuhan cuma bicara, saya bilang, "Tuhan katanya kado." Tuhan bilang, "Iya, kado latihan otot iman." Hari itu sejujurnya saya belum tahu hari ini saya menghadap itu tahun 2000, karena saya 2012, hari ini 2023. Hari ini saya melihat semua yang ajaib. Tapi saya tidak pernah, hari itu seandainya saya marah, saya mungkin tidak sampai di hari ini. Saudara, hari ini bahkan kita itu punya sekolah, Tuhan percayakan 2.500 anak, 80% bayar 10.000, 20.000, 30.000, itu udah 7 tahun kalau sekolah nggak naik. Karena kalau saya bilang kalau dinaikkan juga nanti kita kasih kerjaan ke adminnya nulis utangan orang, tunggakan dari bulan ke bulan, daripada nulisnya capek, ya sudah nggak usah dinaikkan. Dan saya melihat ada beberapa bahkan bayar sudah nggak bisa pakai uang. Banyak di PHK kemarin pandemi itu banyak sekolah yang tutup. Banyak sekolah yang datang ke kita dan minta kita tolong. Dan hari ini saya melihat yang ajaib. Saudara, bahkan uang sekolah tidak bisa menutupi operasional kami. Tapi saya melihat itu perjalanan iman dan itu kado yang tak ternilai. Tapi hari itu kalau saya nggak ngerti, saya mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Karena semua terasa begitu sangat menyakitkan dan mustahil. Saudara, hari itu Musa, dia menangkap, saya kembali ke ayat tadi, dia menangkap bahwa dia harus berkunjung. Ayat 24-25. Saudara, Musa datang kepada Israel. Ini yang terjadi. Ayat 24, ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Jadi dia melihat orang Israel dianiaya, dicambuk mungkin, dipukul atau saya tidak tahu. Pokoknya mereka kan kerja rodi di sana buat bikin kota Pitom dan Ramses untuk kota perbekalan buat kasih makan seluruh dunia.
Dan orang Israel itu disuruh kejar. Saya nggak tahu dicambuk, dikasih makan, dipukul atau apa, nggak tahu. Tapi Alkitab bilang dianiaya. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir. Pada sangkanya, saya pikir, saya sangka, saya kira, saya rasa. Kok? Sudah ngerti ya? Perenungan yang salah, tangkap pesan. Kita menyimpulkan salah, merenung salah, bertindak salah, salahnya menggulung. Ujungnya jadi benang kusut. Dan ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Saudara, hari itu Musa menangkap itu, dia pergi. Waktu dia pergi, dia ketangkap mata, lihat ada orang Mesir menganiaya orang Israel. Lalu dia membela dengan cara membunuh orang Mesir itu. Maksudnya baik ya? Menolong saudaranya kan? Benar nggak? Saudara tegang. Saya ini guru, jadi saudara harus jawab. Saudara nggak jawab, nanti gajinya saya potong. Jangan tegang-tegang. Kita ini cerita soalnya, biar saudara bisa merenungkan. Seorang yang besar seperti Musa aja kena, apalagi kita. Ya. Nah, saudara, kita berkata pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tahunya Musa orang Mesir. Mereka lihat Musa tiba-tiba membunuh di depan mata. Bukannya mereka hore, mereka bilang, wah, satu hari aku bisa semudah itu dibunuh. Gak kenal, gak pernah duduk-duduk ngopi bareng Musa, makan singkong bersama mungkin, snack sore mungkin. Tiba-tiba Musa datang, lalu terjadilah adegan dia membunuh dengan maksud membela. Dia berpikir pada sangkanya mereka akan mengerti dia dipakai untuk menyelamatkan. Tetapi Alkitab berkata mereka tidak. Saudara pernah ngalami, saudara pernah mau tolong orang, tapi justru saudara pengen tolong, orang ini marah-marah sama saudara. Nyebelin gak? Dan saudara berkata, oke, asal tahu, next, gak bantu lagi. Dia bantu malah diomongin, dibantu malah dituduh, cari muka. Pernah seperti itu? Saudara maksudnya baik, tapi jadi rumit. Dan disitulah masalah dimulai. Saudara, hari itu Musa hanya kenal pendidikan orang Mesir adalah bunuh. Dia tahu semua orang yang mengancam, yang menjadi musuh. Pendidikan Mesir mengajarkan dia untuk menghabisi musuh dengan cara membunuh. Buat Israel itu sebuah kekejutan yang menakutkan, karena mereka tidak pernah lakukan dengan cara itu. Mereka baru sampai di tahap lihat orang Mesir menganiaya. Hari itu mereka lihat Musa bunuh orang itu langsung depan mata. Jago perang. Mau 1 juta Ethiopia aja dibunuh dengan mudah, apalagi cuma 1 orang. Sudah nangkep sampai di sini. Kita lanjutkan ya. Ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Jadi besokannya dia datang lagi, karena dia pikir dia udah dengar suara Tuhan. Waktu dia datang, dia lihat 2 orang Israel berkelahi. Dia melerai. Terus dia nasihatin. Dia bilang, kenapa sih kalian saling menganiaya? Tapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku
sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu dia mendengar perkataan itu, hari itu seorang yang sangat besar seperti Musa, tiba-tiba dia merasa hari itu dia ditolak oleh satu bangsa Israel, ditolak oleh saudaranya, ditolak oleh keluarga, ditolak oleh orang yang dia maksud ingin membantu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Seorang yang besar seperti Musa, dia dikatakan seperti itu. Dia itu kan punya hati ingin menolong keluarganya, ingin berbuat baik. Tapi dikatakan begitu, siapa sih yang angkat kamu jadi pemimpin dan hakim? Ngapain sih kamu menasihati kami? Siapa lu? Kalau bahasa sehari-hari mungkin begitu. Saudara, itu saja sanggup membuat seorang Musa, jenderal besar yang sangat berkuasa atas perkataan dan perbuatannya sedunia, lari ke Midian, bukan ke Mesir. Padahal kalau dia hebat, jiwanya sehat, pikirannya, perasaannya sehat, dia lari ke Mesir, dan mungkin dia bisa melanjutkan kehebatan dan kemuliaannya di sana. Tapi kesakitannya membuat dia lari ke Midian. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Saudara, dia lari ke Midian itu sampai, kalau saudara baca Alkitab, nanti saya teruskan ayatnya. Tuhan itu tidak bicara sama dia. Dia sibuk main rumah tanggaan, menikah, punya anak, menggembalakan kambing domba 2-3 ekor kayak Daud. Dia sibuk jadi biasa, sampai Tuhan, malaikat Tuhan muncul di semak belukar. Itu berapa tahun? 40 tahun. Jadi Musa punya 40 tahun Mesir, 40 tahun di pelarian, dan 40 tahun di padang gurun. Saudara, Tuhan tidak bisa bicara apapun, Tuhan tidak bisa berbuat apapun selama Musa membiarkan hatinya terluka dan tertolak. 40 tahun dia sibuk jadi orang biasa. Saudara, berapa banyak dari kita tahu kita itu punya kekuatan memimpin mungkin, kekuatan berbisnis mungkin, kekuatan melobi mungkin, kekuatan mendatangkan kesempatan demi kesempatan mungkin, kekuatan mencintai mungkin, kekuatan melayani, kekuatan menjadi pendamai untuk unity, kekuatan untuk menjadi istri, kekuatan untuk menjadi suami, kekuatan untuk menjadi anak, kekuatan untuk menjadi menantu, kekuatan untuk menjadi mertua mungkin, kekuatan untuk menjadi orang tua, apapun. Tapi seringkali tanpa kita sadar, penolakan yang kita alami, kesakitan yang kita alami, mampu membunuh semua kekuatan kita. Mungkin dulu kita jadi seorang teman yang mengasihi, mungkin dulu kita jadi seorang istri yang mudah mengampuni dan tunduk, mungkin dulu kita jadi seorang suami yang gampang mengerti dan melindungi istri karena kita berpikir dialah teman pewaris. Tapi hari ini lihat, mungkin kita sudah menjadi suami yang sangat gak peduli, beku, apapun terjadi, whatever will be. Mungkin kita sudah jadi istri yang galaknya minta ampun, gak sabar, sensitif, gampang tersinggung. Mungkin kita jadi anak yang sudah gak tahu lagi hati orang tua gitu, sudah sangat penuh di dalam. Kenapa? Karena kita mengalami detik-detik, momen-momen kita ditolak, kita tidak dimengerti, kita tidak dicintai, kita tidak diterima seperti yang kita maksud. Saudara, satu hari
Saya itu seminar di sebuah kota, di luar kota. Saudara, hari itu seminar guru. Dan orang ini setelah selesai, orang ini datangin saya dan dia cerita. Dia bilang, "Bu, saya ini kesal banget, sekolah saya ini gak maju-maju." Terus saya tanya, "Kenapa?" "Ya habis semua teman-teman saya itu malas. Mereka gak kerja seperti yang seharusnya. Mereka begini di semua kesalahannya dibeberkan." Saudara, waktu dia cerita semuanya, saya tuh cuma dalam hati tanya, "Tuhan, ini orang kenapa?" Dan Tuhan menyampaikan sesuatu. Dan saya ngomong sama dia, "Bu, saya tanya sama ibu, apakah ibu sangat mencintai suami dan anakmu?" "Ya, pastilah. Saya sangat mencintai mereka. Saya sangat ingin yang terbaik buat mereka. Makanya saya kesel lihat semua orang gak peduli sama keluarga, gak peduli sama diri sendiri, gak peduli dengan apapun dan sebagainya." Diulang lagi. Dan saya bilang, berapa banyak kali maksud ibu baik pengen ngatur mereka, tapi mereka gak melakukan yang ibu mau, dan itu menyakiti kamu. Saudara, dia gak bisa jawab, dia nangis. Dia bilang, terlalu sering. Maksud saya baik. Saya pengen anak saya rajin. Saya pengen suami saya itu tegas dong. Jangan diam aja. Diapain juga diam, tapi di belakang ngoceh. Gak bisa mutusin, terlalu baik. Begini. Sekarang dia nangis dan dia bilang, kenapa semua yang saya ingin baik, tapi mereka gak ada yang peduli. Mereka sibuk jadi seperti yang mereka mau. Dan saya berpikir, betapa berbedanya saya dengan dia. Dan saya bilang, "Bu, waktu engkau merasa apa yang kau mau orang lain tak lakukan, hatimu jadi penuh. Tiba-tiba engkau lihat apapun salah di mata, karena mereka tidak jadi seperti yang kau mau." Dan buat saya, pulang dari situ saya juga merenung. Saya bilang, sejujurnya ya, saya itu sama suami saya itu belum pernah kesini ya. Kalau saudara lihat suami saya itu beda banget sama saya. Saya tuh kualak banget. Suami saya itu manis banget. Dan saya dalam kegalakan saya sudah sanggup merubah dia jadi beku. Karena dia gemes saya, mau gaya saya, dan dia juga punya gaya sendiri. Saya itu seringkali kalau bertengkar sama dia, saya tuh selalu berkata begini, kenapa sih kita tuh beda banget tuh? Saudara bayangin ya, di sekolah kita ini sama-sama di sekolah. Kita ini mau tolong orang, kita mau ngasih sembako. Nah, saya itu kalau cara kerjanya begini. Sudahlah, misalnya gini, beras ada 51, minyak ada 52. Jadi saya bilang gini, masukin aja satu paket, paket komplit, ini komplit, nanti yang nggak komplit, ya kita cek kurang berapa. Kalau dia enggak, kerjanya gini, beras, minyak, dan itu saja kita bertengkar. Sampai akhirnya kita perlu bikin wilayah. Oke, kamu bagi yang buat warga, saya urus bagi yang buat staff ya, buat guru. Kita pisah kelas, dia kelas sebelah, saya kelas sebelah. Damai di bumi, damai di surga. Loh, ya kan saya nggak bisa paksa dia seperti saya, dia juga nggak bisa paksa saya seperti dia toh. Tapi hatimu, engkau nggak biarkan koyak. Saudara, begitu engkau nggak peduli, jangan berpikir penolakan itu sepele. Waktu satu hal terjadi, 2 hal, 3 hal, 4 hal, berkali-kali, itu punya kekuatan membunuh semua kekuatan. Ya, apa yang tadinya engkau jago di situ, tiba-tiba hilang. Saya kan buktikan itu terjadi pada Musa. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 29. Mendengar perkataan itu, yang tadi ya, yang dibilang, kamu, siapa yang akan kamu jadi pemimpin hakim atas kita? Larilah Musa dan hidup sebagai
pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Jadi bayangin ya, ini seorang hebat. Kalau mungkin di Indonesia dia seorang Kapolri mungkin. Buat keputusan, ada yang tidak setuju. Dia merasa tertolak, luka. Mungkin itu bukan peristiwa sekali ya, peristiwa berkali-kali. Tapi hari itu meledak di situ. Itu membuat dia lari ke Midian, memperanakan 2 orang laki-laki. Saudara, Midian itu artinya kepuasan. Kepuasan Midian apa yang saudara hari ini sembunyi di dalamnya? Saudara sembunyi di dalam kebekuan. Saudara sembunyi di dalam, ya udahlah gue kerja baik-baik, nggak ganggu siapapun. Tapi juga lu jangan ganggu gue ya. Kita ngomong kerjaan baik-baik, tapi jangan ngomong dari dalam. Sudah gak bisa. Kita suami istri baik-baik, hiduplah baik-baik sebagai adik kakak yang hidup bersama. Tapi kamu punya urusan sendiri, saya punya urusan sendiri. Jangan rubah saya seperti yang kau mau, tapi saya juga gak akan rubah kamu seperti yang saya mau. Saudara, itu bahkan melanggar hukum Tuhan. Alkitab berkata, suami kasihilah istrimu karena dia teman pewaris harta kasih karunia. Kalau tidak, doamu terhalang. Istri, Alkitab berkata, tunduk kepada suami karena laki-laki itu kepala perempuan, Allah itu kepala laki-laki. Dan Alkitab berkata, laki-laki dan perempuan itu, suami dan istri itu seperti Kristus dengan jemaat. Jadi kalau kita menganggap dia cuman kakak yang baik, gak usah ikut campur. Kalau lu mau salah terserah, lu mau sama perempuan siapa terserah, gua gak ikut campur. Saudara, bukan berarti saudara boleh marah seenaknya, tapi saudara juga gak boleh gak peduli seenaknya. Bagianmu tunduk. Begitu engkau gak melakukan itu, engkau tidak akan mendapat kasih Bapa di dalam hidupmu. Engkau tidak akan mendapat perlindungan. Kalau saudara baca di kitab Rut, itu kalau orang tua dulu kan bilangnya begini, baiklah saya cariin kamu jodoh, ya kan? Orang tua kan biasanya gitu. Kalau hari itu Naomi bilangnya sama Rut begini, saya mau carikan kamu seorang pelindung dan seorang tudung. Saudara, hari itu yang terjadi adalah, saya cerita belok dikit ya, Boas itu dia harus berdiri di pintu gerbang. Dia harus lapor sama semua tua-tua bahwa dia memutuskan menebus Rut, orang asing itu. Dan itu bukan dari bangsa mereka. Saudara, tua-tua itu bilang boleh, tapi dengan syarat kamu harus melepaskan margamu, nama keluargamu. Jadi kamu juga dianggap orang asing. Saudara, waktu Boas berkata ya, justru Boas dan Rutlah yang melahirkan keturunan Yesus. Saudara, ada begitu banyak tindakan demi tindakan yang seolah-olah itu kita tidak bisa sembunyi di Midian kita. Mungkin hari ini kau sembunyi di Midianmu dengan, ya sudahlah saya kerja baik-baik, saya jadi suami baik-baik, tapi kita urusan masing-masing ya. Uang masing-masing, kehormatan masing-masing, nama baik masing-masing. Jangan ganggu, jangan saling ganggu. Midian apa yang membuatmu sembunyi hari ini? Apakah engkau ingin jadi orang biasa? Atau engkau ingin jadi sesuatu yang Tuhan ingin bawa naik? Tapi resikonya adalah hatimu. Engkau mau jalan dengan Tuhan, atau engkau mau jalan dengan pengertianmu dan engkau sakit demi sakit, demi sakit, demi sakit. Saudara, ini yang terjadi. Saya lanjutkan ayat 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada seorang malaikat di padang gurun, dan tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. 40 tahun. Saudara, ini yang terjadi yang membuktikan Musa itu belum sembuh. Kita buka di Keluaran
Keluaran 4. Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa kepadanya, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Bayangin 40 tahun, gak kelar-kelar tuh. Dipanggil Tuhan buat menyelamatkan bangsa itu, dibilang, gimana kalau mereka gak percaya? Bayangan trauma 40 tahun yang lalu nempel begitu kuat. Dia tidak menyelesaikan apapun di media. Dia sibuk sembunyi dan nyaman tanpa tuntutan, tapi tidak pernah menyelesaikan lukanya. Minta Tuhan bereskan dan sembuhkan. Saudara, ini yang terjadi. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara, kau pernah ingat ceritanya soal minggu itu kan, tongkat jadi ular. Ular lagi berubah jadi tongkat. Ingat ya? Tangan dimasukkan, keluar jadi ada tulah, ada kusta. Masukin lagi, sembuh. Tuhan tuh sampai harus meyakinkan Musa. Tapi Musa masih terus tidak percaya. Saudara, yang terjadi parahnya adalah, kalau saudara pernah ingat ceritanya, bahkan Musa minta sama Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku gagap. Maka Musa kirim Miriam dan Harun. Alkitabnya sama kan? Saudara bayangin ya, ayat asal ini dibuka dengan ayat yang berkata, Musa seorang yang sangat berkuasa dalam perbuatan dan perkataan. Tapi dia melarikan diri ke Midian dan tiba-tiba jadi gagal. Saudara, apa yang hilang dari engkau? Hari ini saudara pulang, saudara merenung. Ada berapa banyak yang kehilangan kekuatan? Kekuatan memimpin, kekuatan mengasihi, kekuatan melayani, kekuatan tunduk, kekuatan unity, kekuatan berdamai, kekuatan apalagi, kekuatan melayani, kekuatan apapun yang kau punya hari ini hilang. Dan kau memilih jadi warga negara biasa, bahkan apa dulu. Saudara, seorang Musa, seorang jenderal besar hebat. Bayangkan ya, kalau memang benar, menurut saya ya, dia tidak mungkin jadi jenderal besar dengan badan gemuk. Tapi kalau dia di padang gurun berbadan gemuk, menurut saya banyak yang hilang dari Musa. Kekuatannya, kesehatannya, cara berpikirnya, hati yang penuh dengan segala macam luka, kelemahan demi kelemahan. Saudara, kalau baca di Alkitab, Alkitab itu berkata, ada banyak orang mencari Yesus, buat Yesus mengajar dan mengadakan mujizat. Betul? Yesus demonstrasi mujizat begitu rupa. Hatinya haus dan lapar. Bahkan mungkin tercampur dengan orang-orang yang butuh makan. Kita tidak pernah tahu. Tapi toh di situ Yesus buat mujizat. Tapi di tengah ahli Taurat dan Farisi, Alkitab berkata mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari kesalahan Yesus. Alkitab berkata justru dengan mereka Tuhan susah buat mujizat. Tidak ada mujizat apapun terjadi di antara mereka. Kenapa? Mereka sibuk mencari kesalahan, bukan kebenaran. Saudara, kalau hatimu penuh luka, penuh penolakan yang kau pernah bereskan dan pernah bilang, Tuhan, aku sakit, Tuhan, aku lelah, Tuhan, sembuhkan, Tuhan, peluk aku kesepian, Tuhan, topang aku lemah, Tuhan, rasanya aku tidak punya alasan untuk mengasihi. Aku minta kasih yang baru, menyembuhkan aku.
kalau saudara tidak pernah bereskan itu dalam momen-momen hidupmu, itu akan bergulung seperti bola salju bertahun-tahun. Dan ujungnya engkau bukan menjadi orang yang mencari kebenaran. Engkau akan menjadi orang yang mencari kesalahan. Dia diberkati. Biasalah orang kaya. Apa susahnya sih dia dapat berkat? Kaya kok. Cari kesalahan. Dia saksian. Dia mah biasalah kayak gitu. Kita punya stempel terus mencari masalah, mencari kelemahan. Dan jangan heran kalau Tuhan tidak bisa berbuat mujizat. Karena yang kita kejar bukan kebenaran, tapi kesalahan. Saudara, ada satu kejadian, kalau saudara pernah tahu, kejadian tentang Yakub dan Yusuf. Saudara, Yakub itu meratapi Yusuf hilang. Itu 20 tahun. Dia sedih. Di Kejadian 42 ayat 38. Kita baca Kejadian 42 ayat 38. Tetapi jawab Yakub, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Dan jika ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati. Saudara, Alkitab berkata bahwa ada sebuah keadaan yang membuat kita bisa meratap itu, berduka cita sampai puluhan tahun. Sampai dikatakan Yakub itu bilang, aku nih kayak udah orang mau turun ke dunia orang mati. Karena saudara punya harapan hidup. Saudara, hari itu saya mau cerita sedikit ya, tentang bagaimana orang yang memutuskan bangkit, atau orang yang memutuskan lemah, sedih, kecewa, dan itu tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Saudara, hari itu saudara-saudara Yusuf itu datang ke Yusuf, dan mereka itu ingin beli makanan karena kelaparan. Dan karena Yusuf kenal sama saudara-saudaranya, dia bilang begini, kasih aku adikmu, saudaramu lagi yang ada lagi yang kamu gak bawa. Ada adik kami Benjamin, tapi kami gak boleh bawa dia karena dia kesayangan ayah kami. Saudara, secara kenyataan saudara-saudaranya ini adalah orang-orang yang bisa aja mereka marah karena merasa tidak dispesial oleh Yakub. Tapi mereka juga marah ketika melihat kesombongan Yusuf. Hari itu Yusuf masih sangat sombong dan tukang lapor. Apapun lapor, masih manja. Makanya Tuhan izinkan dia melewati jalan demi jalan kehambaan sampai dia jadi dewasa. Saudara-saudara ini punya alasan untuk marah sama Yusuf. Hari itu Yusuf bilang, kasih aja adikmu supaya aku bisa kasih kamu makanan. Dan saudara, yang terjadi adalah begitu mereka bilang gak bisa, kita gak bisa bawa dia. Yusuf dengan gagahnya bilang harus bawa dia. Dan saudara mau tahu siapakah yang menjawab? Seorang yang bernama Simeon. Saudara, Simeon itu gak pernah terkenal. Kalau saudara baca di berkat 12 suku Israel, Simeon itu orang yang berkatnya paling parah. Jadi dia dibilang kemarahanmu itu mengerikan. Jadi kalau suku-suku lain dibilang tongkat pemerintahan ada padamu. Itu kalau Yehuda, Tuhan membuat engkau menjadi besar, engkau memerintah di antara saudara-saudaramu. Tuhan memberi engkau tongkat pemerintahan dan otoritas. Tuhan memberikan engkau kekuatan mengaum seperti singa dari Yehuda. Pokoknya itu berkatnya enak. Kalau saudara baca ya, saudara cari di Alkitab berkat 12 suku Israel. Berkat Simeon itu paling enak. Kemarahanmu mengerikan. Janganlah ada di dalam pemufakatan dengan mereka. Waduh, gak ada enak-enaknya lah berkatnya Simeon. Tapi hari itu
Simeon daripada dia memilih meratapi keadaannya, dia memilih hari itu berkata, belenggu aku, biar aku jadi jaminan supaya mereka bisa makan. Dan dia kasih tangannya, dia maju, dan tangannya dibelenggu oleh Yusuf. Yusuf balik badan, dia masuk, dia menangis, dia bilang, Tuhan, mereka ini saudaraku dan mereka tidak kenal. Tapi bayangkan ya, mereka pulang, mereka cerita semua, dan ayahnya berkata, bagaimana mungkin Benjamin ini lagi kamu bisa kasih, sedangkan Yusuf saja aku meratapi dia 20 tahun karena terlalu berduka cita. Saudara, kadang-kadang kita bisa menjadi orang seperti Simeon, atau kita memilih menjadi orang seperti Yakub yang berduka begitu lama. Kita memilih jadi orang seperti Musa yang berduka dan lari puluhan tahun. Dan hari di mana dia melewati fase ketiga memimpin Israel, dia bahkan tidak pernah sampai masuk ke tanah berjanji. Kenapa? Tidak pernah bereskan, tidak. Saudara, kalau saudara baca, Musa itu seorang yang hebat, tapi ada bagian dari jiwanya. Jadi ada orang-orang tuh yang gini, secara roh tuh hebat, tahan puasa, tahan doa. Kalau semalam nggak sampai suntuk ya. Kalau yang lain suntuk, dia ceria terus. Mau doa, mau puasa 40 hari 40 malam tuh biasa. Tapi seringkali kita lupa ngecek yang di jiwa ini. Karena begitu yang di jiwa ini tidak diurusi, itu dengan mudah membunuh semua yang dia. Seperti kalau kau begitu kuat, tidak sakit apapun, tapi kalau kau tidak pernah keluarkan satu kerikil kecil di kaki, itu akan bikin luka dan infeksi sampai akhirnya bisa amputasi. Saudara, saya tuh punya staf unit lain. Dia itu cuma berawal dari telinganya gatel, digaruk, karena kalau garuk itu kan kayak ada yang lega. Lama-lama digaruk. Ini orang nggak kaya sih, karena dia itu nggak punya uang lebih lah buat ke rumah sakit. Jadi sampai akhirnya dia itu korek pakai kebiasaan ya, karena gatal. Kalau gatal itu kan kalau nggak digaruk kan nggak tuntas. Dia kasih, dia pakai kunci. Tapi karena jadi ini keluar cairannya, dia itu nggak punya uang buat ke rumah sakit. Cuma mau tahu apa yang terjadi? Itu sampai infeksi dengan telinga, sampai rusak, sampai mati, meninggal. Saudara, itu sama. Sesuatu yang kecil di jiwa, engkau nggak pernah bereskan. Engkau nggak pernah break. Engkau nggak pernah bilang, Tuhan hancurkan kebekuan. Tuhan habisi semua kemarahan. Tuhan bereskan aku. Tuhan, aku punya semua batu yang menutup sumur, sehingga tidak pernah lagi bisa keluar air kehidupan. Engkau dulu mungkin seorang yang sangat mudah dapat kolega bisnis. Tiba-tiba engkau murung, engkau sedih, engkau tidak bisa lagi lihat kesempatan, dan tiba-tiba kesempatan semuanya buat engkau sulit, sehingga kau berkata, iya, Tuhan hanya memberkati. Bahkan kalau sudah pernah dengar ada orang berkata begini dengan sinisnya, orang kaya makin bertambah kaya, yang miskin makin bertambah miskin. Pernah dengar? Itu lahir dari orang yang kecewa. Kenapa? Begitu kehilangan kekuatan, dia nggak bisa lihat lagi kesempatan, keajaiban, iman dan mujizat. Hidupnya semua serba sangat biasa. Persoalannya, iblis itu punya tugas. Dia datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Jadi saudara jadi lemah saja, dia tidak puas. Dia harus sampai membunuh dan membinasakan engkau. Sampai engkau membenci Tuhan, membenci saudaramu, membenci pemimpin, membenci ibadah, sampai engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, sampai engkau menjauhi saudara-saudara seiman,
yang mungkin mereka bisa Tuhan pakai untuk menopang engkau, memotivasi engkau, mengangkat engkau, bahkan mungkin memberikan kesempatan bagi engkau. Hari itu ketika engkau luka, engkau marah kalau kesempatan itu tidak datang. Tapi begitu orang kasih engkau kesempatan, engkau berkata, saya nggak suka, saya nggak butuh dikasihani. Dan kan serba salah tuh. Ditolong salah, nggak dapat berkat juga marah. Kenapa? Melihat semuanya salah. Saudara, hari itu belajar dari kesalahan Musa, belajar dari kesalahan Yusuf. Dia bahkan tidak pernah bisa melihat kesempatan bahwa dengan semua perjalanan membuat Yusuf jadi. Saudara, kesakitan, duka cita itu membuat dia meninggal sebelum dia tahu Yusuf memberi makan satu dunia. Seorang anak yang sangat dicintai, yang Alkitab berkata berulang-ulang, Yusuf sangat mencintai Yakub sangat mencintai Yusuf karena dia lahir dari seorang perempuan yang sangat dicintai, Rahel. Dia tidak bisa lihat, bahkan Rahel mati dalam kesakitannya terhadap Lea. Saudara bayangkan ya, Lea itu, kalau saudara baca, Lea itu gendut, hitam, juling aslinya. Dia sudah tahulah, nggak ada lah orang yang melirik sama dia. Dia tahulah ketika ayahnya menjebak Yakub menikah sama dia, dan Yakub teriak, bayangin malam pertama teriak, bukan. Itu kan rasanya tolak seumur hidup ya. Perempuan kan kalau semua main pakai perasaan kan rasanya wah indahnya malam pertama. Ini nggak malam pertama diteriakin, ditolak. Saudara, kalau itu nggak cacat seumur hidup, kalau nggak bukan Tuhan. Saudara, Lea memilih bekerja, memilih tidak bersungguh-sungguh, memilih melakukan apa yang jadi bagiannya. Tuhan membuka kandungannya. Rahel, seorang yang sangat rajin dan kuat, memberi minum kambing domba. Ya, kalau unta itu Ribka, kalau Rahel itu dia kambing domba dikasih minum, dia gembala yang baik. Dia bahkan menggulingkan batu dari sumur. Itu kekuatannya Rahel. Tapi hari di mana dia belum hamil, dia marah sama Yakub. Dia bilang, kasih aku anak, kalau nggak aku mati aja. Saudara baca ayat. Dan Yakub bilang, akukah Allah sehingga aku bisa membuka dan menutup rahim. Saudara bayangin ya, di sini kemah Lea, di sini kemah Rahel, belum lagi Bilha dan Silpa. Ya, jadi Yakub itu udah sangat capek gitu, pulang dari ladang mungkin ya, pengen ketemu dengan perempuan dia cintai. Dimuarai gara-gara belum punya anak. Pindahlah dia ke kemah Lea, bikin anak lagi jadi. Ya, makanya jangan biarkan hatimu pahit dan kecewa dan ditolak. Jangan biarkan hatimu membuat engkau lari ke Midian. Saudara, hari di mana Rahel harus melahirkan Benjamin, dia berteriak, dia berkata, namai anak ini Ben-Oni, anak kesakitan. Dan Yakub dengan cepat berteriak, dia Benjamin, anak kesukaan tangan kanan. Mati. Bahkan kuburannya saja dia dikubur di pinggir jalan. Dia tidak mendapat tempat di Gua Makpela. Saudara, bahkan kehormatan manusia saja dia tidak dapat. Saudara, bulan Oktober kemarin saya ke Israel. Saya ada di sebuah tempat itu namanya Hebron. Saudara, Hebron itu artinya binding. Saudara, waktu saya di sana, saya ini tidak tahu ya, di sana itu kan sudah tercampur antara situs dan beneran kejadian. Karena itu kan sudah lama dan segala macam. Begitu saya masuk, memang ada sebuah perasaan yang aneh, kayak Tuhan itu nangis. Saya sampai bilang, Tuhan cerita dong, ada apa? Jadi di situ ada kotak. Kotak itu dulunya itu Gua Makpela. Jadi di situ ada katanya, kalau Gua Makpela yang di Alkitab itu kan kuburan Abraham, Sarah, Ishak,
Ribka, Yakub, Lea, bukan Rahel ya. Rahel di pinggir jalan di Bethlehem. Tapi di situ juga ternyata ada kotak yang lain, itu kuburannya Adam dan Hawa katanya. Kita sih nggak masuk. Cuman waktu saya di situ, Tuhan tuh cerita banyak. Tuhan tuh bilang begini, kamu tahu nggak? Tempat ini Hebron itu artinya binding. Binding itu ikatan. Terus Tuhan bilang begini, kamu tahu nggak? Hari dimana aku menciptakan Adam, itulah hari dimana aku berikan seluruh kemuliaan. Sehingga Adam itu punya kemuliaan yang aku katakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan Allah. Kira-kira begini, misalnya Adam ngaca, dia lihat Yesus. Misalnya Yesus ngaca di sungai, dia lihat Adam. Kira-kira kembar, karena kemuliaannya serupa segambar. Tapi hari di mana Adam jatuh dalam dosa, tiba-tiba dia kehilangan kemuliaan Allah. Tiba-tiba wajahnya nggak lagi ada di situ, ada Yesus di situ. Nggak ada lagi rupa Yesus. Saudara bayangin ya, saudara pernah berpikir nggak, Tuhan tuh sampai ngomong gini, waktu Adam punya kemuliaan, Tuhan tuh kasih dia kuasa, salah satunya memberi nama hewan dan tumbuhan, betul? Apakah ada di sini yang protes? Kenapa singa namanya singa? Ada? Itu hasil kerjaannya Adam. Gak ada tuh yang protes. Dari tahun ke tahun, ribuan tahun, semua menerima iya. Dan bahkan kita ngajarin ke anak kita. Itu hasil kerjaannya Adam di dalam kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut penguasa dunia. Menetapkan, menentukan, dan semua ikut tanpa protes. Dan tiba-tiba dia kehilangan semua. Tuhan berkata hari itu, aku tidak bisa lagi lihat kemuliaanku di Adam. Hari itu mungkin kalau Adam ngaca di sungai, dia tidak bisa lagi lihat wajah Kristus, kemuliaan Kristus, sifat Kristus, perkataan Kristus, semua yang ilahi, kuasa Kristus, semua yang Tuhan pernah taruh di dalam diri Adam, seperti yang Yesus pun. Dan Tuhan berkata, tahukah kamu, karena itulah aku turun dan mati di kayu salib, supaya aku bisa mengembalikan wajahku, kemuliaanku di dalam engkau dan saya. Saudara, kematian Kristus di kayu salib bukan drama kolosal untuk cari perhatian dunia. No, itu usaha Tuhan untuk mengembalikan rupa Kristus di dalam manusia. Tapi seringkali kita lebih memilih luka, lebih memilih sakit, lebih memilih menderita, lebih memilih kecewa, padahal Yesus sudah bayar lunas di kayu salib. Saudara mau bukti? Saudara, perkataan Yesus ada 7 di kayu salib. Keempat kalau nggak salah, dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Hari itu Bapa memalingkan wajahnya karena dia nggak sanggup lihat Yesus dalam kehancurannya, disalib dengan sangat tidak berdaya dan dipermalukan, menanggung dosa dunia. Dan saudara tahu perkataan Yesus yang berkata di akhir, Bapa, finish, sudah selesai. Yesus Yesus tuh ngomong, Yesus tuh ingin, kalau Yesus manusia pengen tepuk tangan, pengen makasih ya. Hari di mana Yesus bilang it is finished, Bapa lagi lihat ke sana, dia nggak lihat Yesus. Saudara, dia tanggung penolakan, dia tanggung kecewa, dia tanggung luka, dia tanggung semua penderitaan. Tapi kita pilih ambil luka itu, pakai jadi baju kita. Kita pilih ambil kecewa itu, jadi baju kita. Kita pilih ambil kemiskinan, kita pilih ambil sakit, padahal Yesus sudah bayar.
Bahkan dia tidak dapat terima kasih dan kemuliaan apapun. Karena hari di mana dia berkata, "It is finished," Bapa sedang lihat tempat lain. Lihat dia saja tidak. Saudara, saya berdoa, jangan pernah sia-siakan hidupmu untuk apa yang Yesus sudah bayar. Dia bayar dalam kemuliaan dan kuasanya buat engkau dan saya. Kita tidak akan pernah sanggup disalib. Kita tidak akan pernah sanggup bayar seperti jejak Yesus. Saudara tinggal ambil kebangkitannya, kuasa kemenangannya, menyembuhkan engkau. Dan engkau jadi serupa, segambar dengan Kristus. Kalau engkau berkata hari ini, yang aku tetapkan dolar kau harus turun, aku mau kepentingan dagang, maka jadilah engkau penguasa. Kalau engkau tetapkan hari ini, saudara, kita ini sudah 3 hari hujan deras, gak berhenti dan banjir di mana-mana. Bekasi, Jakarta, semuanya. Saudara, hari ini saya mau naik pesawat. Saya bilang, saya tidak mau goyang di atas. Dan saya bilang, hari di mana, jam di mana saya keluar rumah, hujan, stop. Langit harus cerah. Dan terjadi itu. Gak ada sedikit pun goyang di langit tadi. Saudara, saya mau berkata, di dalam kita ada rupa Kristus. Kita bisa melihat mujizat, tapi mari minta Tuhan sembuhkan. Jangan lari ke mediamu, jangan jadi orang biasa. Jangan biarkan iblis melucuti engkau sampai engkau kehilangan apapun yang terbaik yang Tuhan beri. Tapi pilih sembuh, pilih percaya, pilih mengampuni, pilih pikiran Kristus, pilih Tuhan, peluk aku, sembuhkan aku, tolong aku, dan engkau akan lihat engkau menjadi sangat berkuasa karena engkau serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Ya, mari kita tunduk kepala. Saya minta pemain musik, pemimpin pujian, bantu saya. Kita akan nyanyi ku di tanganmu, ku di hatimu. Tapi saya mau setiap orang, biar engkau berurusan dengan Tuhan. Kalau engkau tidak kuat nyanyi, engkau tidak usah nyanyi. Tapi bilang, Tuhan, aku ini sakit bertahun-tahun. Aku ini luka bertahun-tahun. Aku ini tidak ngerti ada apa dengan pernikahanku. Aku sudah tidak tahu lagi bagaimana mengampuni Tuhan. Hatiku terlalu sakit. Hari ini minta Tuhan sembuhkan dan jamah Engkau. Amin. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Setiap kami, berarti kami tahu Kau masih sangat ingin menyembuhkan kami. Amin. Bapa, tolong kami yang sakit, tolong kami yang kecewa ini Tuhan, tolong kami yang tertolak ini Tuhan, tolong kami Tuhan yang terluka bertahun-tahun, tidak mengerti ini Tuhan. Bahkan tolong kami yang melemah, yang membeku Tuhan, yang merasa kesepian Tuhan, yang merasa apapun yang kami kerjakan gagal. Bapa, mari peluk kami, mari sembuhkan kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya
kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Sekalipun seringkali kami tidak setia, kesetiaan-Mu yang terus menarik kami kembali ke jalan-jalan-Mu. Malam hari ini Tuhan, mari bicara buat setiap kami. Bapa, hancurkan semua batu-batu yang menyumbat menghambat kami. Hancurkan semua kebekuan, kemarahan, semua yang membuat kami tidak punya alasan untuk bersukacita, semua yang membuat kami tidak menemukan alasan untuk bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau yang sanggup tolong anak-anak-Mu. Kalau hari ini firman ini datang kepada kami percaya kuasa salib-Mu, kuasa kemenangan-Mu sanggup mengangkat kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Biar kemuliaan Kristus sungguh dikembalikan dalam hidup kami, membuat kami serupa dan segambar dengan Engkau. Biar pada saat kami Engkau sembuhkan, Engkau mau mendapati wajah Kristus di dalam kami, pikiran Kristus, perasaan Kristus, kuasa Kristus, kemuliaan Kristus di dalam-Mu Tuhan, di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh jutaan miliaran terima kasih, karena Engkau tahu kami ini debu, tapi jutaan kali Engkau terus menarik kami kembali kepada kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin.